Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 20 Desember 2022, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kita bersekutu di dalam Roh Kudus, di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya akan mengambil tema pada saat ini. Temanya adalah putra-putra Allah yang dibawa ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini yang menjadi target kekristenan di akhir zaman itu kebanyakan, ayo kita menjadi mempelai, ayo kita berusaha menjadi mempelai, saudaraku. Ternyata, saudaraku, menurut Tabernakel, menurut Wahyu pasal yang ke-12, di dalam rangka penyelamatan umatnya, ternyata Tuhan memiliki 3 cara penyelamatan umatnya, dan 3 cara penyelamatan kepada umatnya itu berkaitan dengan tingkatan rohani yang diperoleh oleh masing-masing jemaat. Saudaraku, yang pertama itu jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, itu yang saya sebut di dalam tema kali ini sebagai putra-putra Allah yang dibawa kepada tahta Allah. Ini yang ruang Maha Kudus. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian orang-orang yang kadar rohaninya itu ruang kudus, itu disebut sebagai wanita itu lari atau veubo ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang terakhir, yang buncit, saudaraku, itu adalah kekristenan yang kanak-kanak. Itu mereka saya sebut sebagai kanak-kanak rohani. Itu orang-orang yang kekristenannya itu di dalam pola bait suci Allah. Mereka itu kanak-kanak, mereka itu berada di pelataran bait suci Allah. Saudara, pada saat ini saya akan membahas orang-orang atau putra-putra Allah. Saudara, saya kalau menyampaikan nama Allah itu, saudara jangan menjadi heran dan lain sebagainya. Allah itu pergeseran bahasa saja. Yang pertama juga yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, ini disebut YHWH. Saudaraku, itu dilafalkan sulit. Kemudian orang Israel lebih banyak menggunakan nama Elohim, saudaraku, untuk menyebut nama Allah. Nah, Elohim ini kemudian bergeser ke bahasa Arab, ke bahasa Aram, dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku, dari serapan bahasa Arab itu kemudian lahirlah kata-kata Allah. Saudaraku, jadi ini pergeseran bahasa saja. Lembaga Alkitab Indonesia juga nggak salah, saudaraku, karena ini bahasa yang dipakai. Karena bahasa ini yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk menyebut pencipta langit dan bumi, itu Allah. Itu dari Elohim awalnya, saudaraku, tetapi karena pergeseran bahasa jadi Allah. Saudara, jadi kalau saya menyebut nama Allah itu, saudara jangan menjadi kemudian, wah, Pak Peter itu tidak tahu, Pak Peter itu nanti akan tertinggal. Saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan, saya beritahu saudara, orang yang ribut masalah nama Tuhan itu dia sedang berada di pelataran bait suci. Saudaraku, dia berada pada pintu gerbang bait suci. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengenal namanya, itu pintu gerbang, saudaraku. Jadi kalau ada orang ribut mengenai nama Allah, Elohim, YHWH, Yahweh, saudaraku, saudara, itu perdebatan yang kurang bermutu. Itu pintu gerbang. Kalau orang tetap berdebat urusan itu, ribut-ribut masalah itu, mereka berada di pintu gerbang. Dan nanti ketika harpaso, jangankan kok harpaso, itu diungsikan aja nggak bisa. Saudaraku, orang yang sukanya ribut-ribut, tidak bisa menjaga mulutnya itu, saudaraku, kalau sudah berdebat kemudian menghakimi dan lain sebagainya, itu jangankan harpaso, jangankan reja, jangankan diangkat, itu diungsikan veugo pun nggak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kembali kepada tema yang saya sampaikan pada hari ini, putra-putra Allah yang dibawa ke tahtanya. Saudara, ini menjadi tujuan kekristenan akhir zaman. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu, yang Maha Kudus itu pertama-tama dicapai oleh Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Saudaraku, yang Natal sebentar lagi akan kita peringati dan kita jelang peringatannya. Saudaraku, itu memperingati lahirnya kepala gereja. Kemudian di akhir zaman yang menjadi top pemberitaan, rahasia puncak kekristenan, itu adalah lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Adalah lahirnya putra-putra Allah yang dibawa ke tahtanya. Saudaraku, ini tujuannya. Siapa mereka, putra-putra Allah yang langsung dibawa ke tahtanya? Saudara, di dalam bahasa Indonesia, saya sebut lagi ini, putra-putra Allah. Namanya putra yang maha tinggi. Kalau seorang putra raja itu namanya pangeran, saudaraku. Ini saya sebut sebagai sang pangeran, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu lahirnya sang pangeran. Saudaraku, lahirnya jemaat-jemaat yang memiliki kadar dan kualitas rohani itu sempurna, sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi itu, mereka harpaso, mereka tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Mereka rapture. Inilah putra-putra Allah yang dibawa kepada tahta Allah. Saudaraku, jadi kalau selama ini, ya saudaraku, karena pengetahuan itu bertambah, semakin hari semakin berkembang. Kitab Daniel katakan seperti itu, saudaraku. Dulu, saudaraku, yang ngetop itu mengenai, ayo kita jadi mempelai, ayo kita jadi mempelai. Ternyata, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ini terbuka dengan sangat jelas bahwa yang harpaso, yang pertama-tama dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya itu bukan mempelai, tetapi justru sang pangeran, putra-putra Allah yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Pak Tito, bacakan. Pak Tito sudah lama nggak baca firman nih. Wahyu 12 ayat yang kelima. Iya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Ini lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, eteken uyon arsen, saudaraku. Maka ia, saudaraku, dalam bahasa saya permudah pengertiannya, menghasilkan keturunan, saudaraku, menghasilkan pewaris. Jadi surga itu punya pewaris. Pewarisnya siapa? Ya sang pangeran. Orang-orang yang memiliki karakter dan sifat khusus putra raja. Pangeran itu putra raja. Saudaraku, maka Wahyu pasal 12 ayat 5 ini saya sebut sebagai sang pangeran. Saudaraku, kalau orang Jawa itu kalau menyebut Tuhan itu kadang saudaraku disebut pangeran, duh Gusti pangeran, saudaraku. Nah, saudaraku itu, saudaraku, 2000 tahun yang lalu itu dimulai dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dari kandungan Maria. Tetapi di akhir zaman, sang pangeran akhir zaman ini akan dilahirkan oleh gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bukan makna letterlek seorang wanita melahirkan seorang laki-laki, seorang bayi laki-laki, itu tidak. Sudah berulang kali saya sampaikan, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah Simeon. Simeon itu satu perlambang. Kalau wanita berpakaian matahari, itu secara fisik nggak akan ada. Kemudian mahkotanya 12 bintang itu juga nggak akan ada.
saudaraku, kemudian sepatunya itu rembulan, itu nggak akan ada, saudaraku. Oleh karena itu, ini makna yang berarti perlambang atau Simeon. Dan perlambang ini menunjuk kepada siapa? Kepada gereja akhir zaman, dari berbagai bangsa, suku, bahasa, yang suatu saat kelak nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi ini, gereja akhir zaman itu akan melahirkan sang pangeran akan melahirkan putra-putra raja besar, orang-orang yang memiliki kadar rohani ruang maha kudus. Saudaraku, putra raja atau pangeran, Tuhan Yesus itu dulu juga saudaraku dicari-cari orang Majus. Pikirnya, saudaraku, Tuhan Yesus itu lahirnya di istana Herodes. Oleh karena itu orang Majus kesasar ke istana Herodes karena mengira pangeran itu lahirnya di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, saudaraku, berita yang luar biasa dahsyat ini, saudara juga jangan sampai terjebak seperti orang Majus mengira kalau berita yang besar, saudaraku, sesuatu yang luar biasa itu datangnya dari istana yang mewah. Bukan, saudaraku, dari tempat yang sederhana. Sudah melihat kegerakan kitab Wahyu ini bermula dari sesuatu yang sangat amat sederhana. Bahkan untuk melahirkan jemaat pun susah mencari tempat itu, saudaraku. Mau nyewa nggak punya duit, saudaraku. Mau nyewa gedung besar nggak punya duit, saudaraku. Akhirnya pinjem, saudaraku. Seperti kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran kegerakan kitab Wahyu itu seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah lahirnya sang pangeran, orang yang memiliki karakter putra-putra Allah, putra-putra raja surga. Saudaraku, ini yang akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi saudaraku, ini orang-orang yang mencapai ruang maha kudus. Dan bilangannya memang tidak sebanyak orang yang di pelataran. Kalau yang di pelataran itu, saudaraku, kita belajar dari tabernakel. Pelataran itu ukurannya paling luas, saudaraku. Jadi kebanyakan orang Kristen itu memang nanti akan tertinggal, saudaraku. Jadi jangan saudara bermimpi atau berharap kalau di akhir zaman itu semua orang Kristen kemudian harus masuk. Oh tidak, saudaraku, semuanya diungsikan. Oh tidak, saudaraku, justru sebagian besar, sebagaimana sifat halaman, ukuran halaman itu adalah tempat yang paling luas dari bait suci Allah, demikian pula kekristenan di akhir zaman itu sebagian besar nanti akan tertinggal, tidak bisa theogo diungsikan ataupun harpaso dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini sudah menjadi hukum, saudara. Dan sifat halaman itu, saudaraku, itu saya katakan selalu ribut, sukanya yaitu tadi pertama, begitu masuk pintu gerbang itu yang diributkan nama Tuhan Yesus, saudaraku, itu diributkan, itu sifat halaman, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang berada di halaman itu apalagi mezbah kurban bakaran, saudaraku, yang diributkan itu, saudaraku, masalah-masalah jasmani yang kurang begitu berarti. Kemudian yang ada di mezbah di pelataran itu selanjutnya bejana pembasuhan, ribut-ribut tentang baptisan. Oh, baptisan itu harus begini, baptisan harus begini, saudaraku. Macam-macam kekristenan itu, saudaraku, memiliki karakter yang beda-beda, saudaraku. Tetapi kalau ingin sesuai dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya sebaiknya baptis selam, saudaraku. Tetapi saya tidak akan menyalahkan orang yang baptis percik dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyalahkan, karena hakikatnya Rasul Petrus katakan orang yang dibaptis itu orang yang hatinya diperbaharui, memiliki hati nurani yang baik untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi baptisan itu kiasan, saudaraku, kiasan yang melambangkan orang-orang yang lahir di dalam pembaharuan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selanjutnya akan membaca tentang lahirnya sang pangeran di akhir zaman, lahirnya putra-putra raja besar,
putra-putra Raja Surga yang nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Iya, sampai di sini dulu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Nah, saudaraku, ini yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal 12 tadi. Dia yang dirampas dan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Itu dulu Daniel sudah melihat. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Iya, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, terus yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Saudaraku, jadi putra-putra raja besar, putra-putra raja surga yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ini, jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus ini, mereka itu, saudaraku, adalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus, kelahiran dari badannya Tuhan yang maha besar. Berulang kali ini saya tanamkan karena ini satu pengajaran supaya saudara ingat. Kalau saya sampaikan satu kali saja, saudaraku nanti lupa lagi. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, kenapa diulang-ulang? Iya, karena ini saya sedang menuliskan satu pengajaran di hati jemaat-jemaat supaya teringat selalu, supaya mengerti betul rahasia ini. Sudah diterangkan berulang-ulang saja masih banyak yang belum paham, saudaraku. Nah, itulah pentingnya saya menyampaikan firman Tuhan ini berulang-ulang. Dan sekalipun berulang-ulang tetapi selalu baru. Saudaraku, saya menyajikannya selalu baru, dengan rahasia-rahasia baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ditulis juga, dilihat oleh Daniel dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 tadi. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ini orang-orang yang harpaso. Saudaraku, orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang terukur rohaninya di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Yang terukur itu ada dua. Yang pertama tadi yang harpaso, yang lainnya itu, saudaraku, yang kedua itu yang ruang kudus, itu yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian, saudaraku, apa yang dikerjakan orang-orang yang harpaso itu, saudara nanti bisa lihat di Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 6 juga itu orang-orang yang harpaso. Saudaraku, kemudian Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, mereka dipercaya melakukan penghakiman terhadap bumi ini. Saudaraku, seperti ada tertulis, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu, bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, saudara, saya beritahu lagi, kalau saudara dalam tubuh seperti yang saudara miliki saat ini, saudara seganteng apapun, badanmu segagah apapun, saudara nggak akan bisa menghakimi malaikat, saudaraku. Tetapi ketika saudara itu dilahirkan dengan kelahiran besar di akhir zaman ini, yang dahulu ini Profesor Nikodemus pun, saudaraku, guru besar bangsa Yahudi itu, tentang kelahiran ini nggak paham, sehingga dia bertanya,
Bagaimana mungkin aku sudah tua, mau masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Nikodemus, kamu itu guru besarnya bangsa Israel, tapi nggak paham juga tentang kelahiran yang dimaksud, kelahiran baru di dalam Kristus. Nah, saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah lahirnya orang-orang yang lahir bukan dari rahim wanita, saudaraku, tapi lahir dari rahim gereja Tuhan. Orang-orang sempurna yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh gereja Tuhan, yang eteken, uyon, arsen tadi, saudaraku, yang dihasilkan oleh gereja Tuhan, mereka merupakan pewaris-pewaris dari tahta Allah. Mereka adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka adalah anak-anak raja yang maha besar. Mereka adalah putra-putra Allah yang dibawa kepada tahta Allah. Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian dipertegas di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Saudaraku, datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Dan kepada sang pangeran ini nanti dipercayakan supaya memiliki kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja segala bangsa. Kemudian kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudaraku sudah paham kan sekarang? Kalau saudara saat ini di dalam badanmu, meskipun sudah ganteng seperti apa, cantik seperti apa, tetapi kalau saudara dalam badan lahiriah ini nggak akan bisa menghakimi malaikat. Menghakimi manusia saja bisa keliru, saudaraku. Oleh karena itu, untuk bisa menghakimi itu orang harus air paso dulu. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini pentingnya haru paso. Ini untuk menghakimi bumi, nanti mencurahkan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, untuk bisa melakukan hal sedemikian, menghakimi manusia, menghakimi bumi, seperti ditulis dalam satu ayat oleh Rasul Paulus itu, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, untuk menghakimi malaikat itu kita juga nggak bisa kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, caranya dengan apa? Dengan air paso ini, saudaraku, baru kita layak menghakimi malaikat. Nanti malaikat akan jatuh dalam peperangan melawan Mikael di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saudaraku, setelah kelahiran anak laki-laki ini, saudaraku, jadi harpaso itu tujuannya untuk apa? Supaya manusia itu layak untuk menghakimi bumi. Manusia diubahkan dalam tubuh kemuliaan, di dalam tubuh yang begitu dahsyat, itu supaya bisa menghakimi bumi, supaya bisa menghakimi malaikat-malaikat. Kalau tidak harpaso dulu, tidak akan bisa menghakimi bumi. Saudaraku, inilah rahasia Wahyu pasal 12. Jadi ini puncak pengajaran kekristenan di akhir zaman. Saudaraku, kita juga akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya, ini nanti kita akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 21 dan 22. Saudaraku, orang-orang yang menang, sekalipun dia berlatar belakang dosa yang cukup parah. Jadi saudara jangan suka menghina orang yang sedang jatuh dalam dosa, ya saudaraku. Orang yang sedang jatuh dalam dosa itu kalau bertobat bisa Tuhan pakai, bahkan bisa Tuhan angkat, bisa Tuhan bawa harpaso ini. Sekali lagi, jadi saudara jangan seringkali mencemooh, menghina, mengejek orang-orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Karena bisa-bisa orang itu Tuhan pakai, saudara bisa jadi malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 dan 22, ini jemaat Laodikia, ini jemaat paling buruk, jatuhnya paling fatal.
dari antara ketujuh jemaat, tetapi kepada dia justru, kepada jemaat-jemaat yang jatuhnya paling dalam ini, saudaraku, dia dijanjikan akan harpazo ini, saudaraku. Dia dijanjikan duduk di atas tahta Allah. Saudaraku, jadi ini bukan sesuatu yang bahasa Jawanya itu neranya, bukan, saudaraku. Ini Tuhan sendiri yang bilang, kita akan didudukkan di tahta Allah ketika harpazo itu terjadi. Ketika orang-orang yang sempurna itu terbentuk dari gereja Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 21 dan 22. Pak Tito, bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi jelas ini yang berkata, ini roh Tuhan, yang berkata Tuhan sendiri, dan ditulis dalam kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Orang-orang yang harpazo itu akan didudukkan di tahtanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Makanya bisa menghakimi bumi, makanya bisa menghakimi malaikat-malaikat. Saudara, karena ini Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi itu kelahiran besar. Kalau kelahiran manusia kecil ya, yang lahir pertama itu kepala yang keluar, saudaraku. Kemudian beberapa menit kemudian badannya, saudaraku. Kemudian kakinya, saudaraku. Kemudian semua lahir, saudaraku. Tetapi kelahiran tubuh yang maha besar itu rupanya memakan waktu yang cukup panjang. Dari kira-kira 2000 tahun yang lalu, itu sang kepala itu lahir, kemudian badannya lahir, sampai sempurna semua lahir. Nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian harpazo. Nah, orang-orang yang harpazo inilah yang nanti dikatakan Rasul Paulus yang akan bisa menghakimi bumi dan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau saudara dalam tubuh sekarang ini, seganteng sebesar apapun, segagah apapun otot saudara, sudah tidak akan bisa menghakimi orang lain, menghakimi malaikat, jangankan, saudaraku, nggak akan bisa. Apalagi menghakimi para petinggi-petinggi dunia, sudah nanti malah takut sendiri. Tetapi ketika sudah diubahkan di dalam tubuh kemuliaan bersatu dengan Tuhan Yesus, sudah lihat ketika Wahyu pasal 12 ini digenapi, nanti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu akan digenapi. Kita akan menghakimi bumi, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Lucifer itu akan jatuh. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 dan 8 itu, kalau saudara membaca, saudaraku, jadi jemaat yang paling dalam jatuhnya itu jangan saudara hina, karena kepada jemaat yang sedemikian Tuhan kalau menolong itu luar biasa. Saudara bisa mengubahkan. Yuk diteruskan tadi. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Terus ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21 dan 22 ini adalah jemaat kepada jemaat di Laodikia, sekalipun mereka itu kondisi rohaninya jatuhnya paling dalam, tetapi justru Tuhan katakan kepada jemaat ini akan didudukkan, kalau dia menang, akan didudukkan di atas tahta Kristus, akan didudukkan di atas tahta Bapa di surga. Kita menjadi laksana pangeran-pangeran, kita menjadi anak-anak Allah yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, penting di sini untuk dicatat bahwa jangan saudara suka menghina, menghakimi atau menjelek-jelekkan, mencibir orang yang jatuh dalam dosa. Sebab kalau Tuhan mau, seperti jemaat Laodikia ini, dia bisa menjadikan orang yang paling jelek itu justru duduk pada tahtanya. Kita baca kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19. Kepada jemaat di Laodikia, Ya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Sampai di sini dulu. Ini saya buktikan satu saja dulu ya saudaraku. Tuhan itu namanya banyak, makanya nggak usah ribut dengan urusan nama Tuhan, saudaraku. Inilah firman dari Amin. Saudaraku, pertama ini baru Wahyu pasal 3. Tuhan itu namanya Amin, saudaraku. Kemudian saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nanti kalau sudah baca dalam Wahyu 19, namanya banyak. Amin, yang setia, yang adil, namanya firman Allah. Ada satu nama yang diketahui dia sendiri, saudaraku. Jadi nama Tuhan itu banyak. Orang yang ribut masalah Tuhan itu ribut di pintu gerbang, saudaraku. Jangankan air paso, itu diungsikan pun nggak bisa. Orang yang hobinya ribut itu, saudara yang dikasih Tuhan. Yuk diteruskan. Ayat yang ke-15. 15 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17 perhatikan. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Amin, sampai di sini dulu. Jadi saudaraku, jemaat Laodikia ini dia mengaku diri kaya, saudaraku, tidak kekurangan apa-apa, bisa memperkayakan dirinya, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi dari pandangan Tuhan ternyata jemaat Laodikia itu suam-suam kuku. Dikatakan oleh Tuhan juga bahwa jemaat Laodikia ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Melarat dari pandangan Tuhan itu bisa jadi kaya di hadapan manusia, loh saudaraku. Malang, miskin, buta, dan telanjang, ini kondisi jemaat Laodikia, saudaraku. Jemaat yang jatuhnya itu paling dalam. Tapi kepada jemaat yang sedemikian pun Tuhan sayang. Kalau dia menang, saudaraku, dia akan dibawa kepada Allah dan ketahtanya tadi, akan dibawa harpaso. Jadi yang harpaso itu, saudaraku, dari ketujuh jemaat itu siapapun yang berhasil dibentuk menjadi jemaat yang sempurna. Yuk diteruskan. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Saudaraku, jadi kalau Tuhan mengasihi saudara, saudara pasti ditegur, pasti dihajar. Jadi kalau saudara oleh karena firman ini kemudian, wah, itu firman mengena kepada saya banyak dosa, saya banyak kekurangan, saudara justru ditegur, sudah dihajar oleh Tuhan karena saudara disayangi oleh Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, maka saudara akan dibentuk menjadi putra-putra Allah yang pada saatnya nanti akan dibawa ke tahta Allah. Saudara akan dibentuk menjadi pangeran-pangeran, menjadi anak raja besar, pencipta langit dan bumi, yang nanti akan berkuasa atas bumi, akan menghakimi bumi, akan menghakimi malaikat-malaikat. Syarat untuk bisa menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat, itu saudara harpaso dulu. Kalau saudara belum harpaso, saudara belum reja, saudara nggak akan bisa menghakimi bumi, saudara nggak akan bisa menghakimi malaikat-malaikat. Itulah pentingnya rahasia harpaso. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kita Wahyu, memberkati saudara. Salam penuaian. Haleluya. Amin.